apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini teman-teman akan belajar dengan Miss Merin. Hari ini kita akan belajar tematik subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi media. Nah, hari ini kita akan belajar 2 PB, PB1 dan PB2 ya. Sudah siap belajar semuanya? Jangan lupa siapkan buku tematiknya ya, dan alat tulisnya. Oke, grade 3? Yuk kita mulai belajar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya. Yang pertama, menemukan gagasan pokok dalam teks, lalu menjelaskan isi teks tentang teknologi komunikasi, memahami dan menjelaskan keragaman sifat teman, dan juga yang terakhir menggambar motif dekoratif. Oke, sudah siap belajar semuanya? Oke, let's check it out. Oke, ini dia teman-teman materi kita hari ini, perkembangan teknologi komunikasi. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu ya, apa sih itu komunikasi? Pasti teman-teman pernah dong berkomunikasi dengan keluarga, dengan saudara, atau mungkin dengan teman-teman yang tinggalnya berjauhan. Ada di luar kota, di luar pulau, atau mungkin di luar negeri. Nah, komunikasi itu adalah berinteraksi dengan orang lain. Oke, mungkin sebelumnya, sebelum adanya teknologi seperti ini, kita pernah melakukan komunikasi melalui surat ya, berkirim surat melalui pos. Lalu kita mungkin juga pernah berkomunikasi dengan melalui telepon. Zaman dahulu sebelum ada telepon rumah, biasanya suka ada tuh warung telepon. Nah, di situ kita bisa saling berkomunikasi, menelpon saudara yang ada di luar kota, luar daerah. Lalu, nah ini yang terjadi di zaman sekarang, kita bisa berkomunikasi lewat laptop atau komputer di rumah. Bahkan sekarang kita bisa belajar dari rumah ya teman-teman, bisa saling berinteraksi dengan teman-teman, dengan guru, bisa juga belajar dari rumah, dan lain-lain. Luar biasa ya perkembangan teknologi komunikasi. Sekarang kita bisa berinteraksi atau berkomunikasi dari rumah, bisa belajar dari rumah, bisa bekerja dari rumah, semua bisa kita lakukan dari rumah. Adanya teknologi, kita bisa berkomunikasi dengan mudah. Oke, tapi sebelumnya teman-teman tahu nggak sih bagaimana sejarah perkembangan teknologi komunikasi ya? Kita simak sama-sama yuk video berikut ini. Download is complete. Let's start it. Hai, assalamualaikum guys. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Yuk simak. Menurut McLuhan, sejarah perkembangan teknologi komunikasi dibagi menjadi 4 periode. Wow! Apa saja 4 periode tersebut, Bu? Yaps, yang pertama, the Tribal Age, era suku. Di era ini, komunikasi terjadi di mana mendengar, bersentuhan, merasa, dan membaui lebih dominan daripada indera penglihatan. Lalu, melalui apa sajakah komunikasi di era ini? Sinyal asap. Alat komunikasi ini dipopulerkan oleh suku Indian di Amerika. Alat ini digunakan untuk mengirim pesan yang mengisyaratkan peringatan, bahaya, atau meminta bantuan. Daun lontar. Pada zaman lebih maju, orang mulai menggunakan bahasa tulisan sebagai alat komunikasi. Daun lontar ini sering digunakan untuk menulis surat ataupun naskah. Beregu.
Regu adalah alat komunikasi yang terbuat dari tanduk kerbau, yang jika ditiup, komunikasi yang ditangkap bisa berupa kewaspadaan, perintah, atau cara berkomunikasi dengan suku lain. Itulah the tribal age. So lanjut, the literate age. Pada era ini, mulailah banyak ditemukannya alat komunikasi berbentuk tulisan seperti fonetik alfabet, hieroglif, serat papirus, and pictograph. Dan itulah the literate age. So lanjut, ketiga ada the print age. Pada periode ini mulai ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1398. Semenjak itu, alfabet semakin merajalela dan menjadikan manusia lebih bebas lagi untuk berkomunikasi. Lalu yang keempat, the electronic age. Di era ini ditandai dengan ditemukannya berbagai macam alat atau teknologi komunikasi seperti telepon, handphone, radio, televisi, komputer, laptop, internet, dan wifi. Dan itulah sejarah perkembangan teknologi komunikasi menurut McLuhan. So, this video is created by Diana Islami Edi, Ira Debrina, Dwi Rahma, Dewi Maharani, dan Desi. Thank you for watching! Oke, itu dia videonya. Wah, ternyata ada 4 periode perkembangan teknologi komunikasi ya. Nah, kita saat ini sedang ada di era elektronik ya teman-teman. Oke, sekarang yang akan kita bahas pertama adalah perkembangan komunikasi tulisan. Oke, kira-kira bagaimana ya perkembangannya? Nah, dahulu manusia itu menggunakan berbagai jenis lembaran untuk menulis. Di antaranya lembaran dari tanaman papirus, daun lontar, dan perkamen dari kulit hewan. Nah, ini contohnya nih, ini adalah tanamannya, tanaman papirus, lalu ini adalah kertasnya. Nah, seperti ini contoh pembuatannya. Sedangkan alat tulisnya yang digunakan mula-mula terbuat dari batang alang-alang dan bulu angsa yang dicelupkan ke dalam tinta. Nah, di Indonesia sendiri, surat menyurat itu biasanya dilakukan oleh pejabat kerajaan. Alat yang digunakan diantaranya prasasti batu, kulit kayu, atau daun lontar. Surat menyurat semakin berkembang dengan didirikannya kantor pos pertama. Pengiriman masih dilakukan secara tradisional. Untuk pengiriman di daratan, petugas pos biasanya berjalan kaki, keliling kampung, atau naik kereta kuda. Untuk pengiriman antar pulau atau negara menggunakan kapal layar. Wah, kebayang nggak sih teman-teman? Berarti suratnya sampainya sangat lama ya dengan cara seperti itu. Tetapi pengiriman pos semakin berkembang seiring dengan perkembangan alat transportasi. Petugas pos selanjutnya menggunakan sepeda, kereta, kendaraan roda 4, bahkan pesawat. Sehingga surat dapat sampai tujuan dengan cepat. Nah, kini selain menggunakan kertas, surat juga dapat menggunakan media elektronik. Surat elektronik atau surel ditulis menggunakan komputer, dikirim melalui jaringan internet. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Kita bisa mengirim surat elektronik melalui email dengan aplikasi seperti ini. Nah, selain melalui aplikasi email, teman-teman bahkan bisa mengirim pesan dengan sangat mudahnya di era seperti ini. Dengan beberapa aplikasi di handphone kalian. Seperti ini adalah beberapa aplikasi untuk menyampaikan pesan. Sangat mudah sekali ya teman-teman untuk berkomunikasi saat ini. Oke, lalu kira-kira bagaimana ya dengan perkembangan komunikasi suara? Oke, kita bahas sama-sama yuk.
Perkembangan alat komunikasi suara. Dahulu, manusia berkomunikasi jarak jauh dengan cara tradisional. Mereka menggunakan alat yang menghasilkan bunyi seperti kentongan. Nah, kentongan itu sendiri digunakan sebagai penanda ada pencuri atau bencana alam. Seperti ini contohnya nih teman-teman, kentongan itu. Ya, terbuat dari bambu. Lalu, pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menemukan telepon. Nah, dengan menggunakan telepon ini, manusia dapat berbicara dengan orang yang jaraknya jauh tanpa harus bertemu langsung. Lalu, berkembang lagi pada tahun 1973, Martin Cooper menemukan telepon genggam. Telepon genggam pertama kali itu memiliki berat 2 kg. Tidak ringan dan tipis seperti yang kita miliki sekarang loh. Wow, kebayang gak sih teman-teman, 2 kg berat sekali ya. Kalau kita bawa kemana-mana itu lumayan berat. Nah, seperti ini contohnya nih, perkembangan telepon genggam dari era ke era. Dulu besar sekali ya, dan harus memerlukan antena seperti ini. Nah, lama-kelamaan semakin kecil, dan layarnya semakin besar dan juga semakin tipis. Ini dia perkembangan alat komunikasi suara. Oke, nah sekarang Miss mau tanya nih sama teman-teman. Teman-teman, apakah kamu pernah kerja kelompok dengan temanmu? Lalu, apakah ada perbedaan pendapat antara kelompok satu dengan yang lainnya? Pastinya pernah dong, dan pastinya ada perbedaan, ya kan? Kenapa? Karena setiap orang itu pasti memiliki pemikiran yang berbeda. Nah, sama seperti ini, setiap anak memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang memiliki sifat pendiam dan penyabar. Ada juga yang memiliki sifat pemberani. Selain itu, ada yang memiliki sifat penolong, dermawan, periang, dan ramah. Ada juga yang pemalu dan pendiam. Sama seperti contoh di gambar ini. Ya, ada yang pendiam, ada yang lebih asik membaca buku sendiri, ada yang periang, senang tertawa bersama teman-temannya, ada juga yang penyabar, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, seperti ini nih contohnya nih. Sifat tersebut tampak dari kebiasaan yang dilakukan. Misalnya, anak yang periang itu senang membuat suasana penuh tawa. Seperti ini contohnya. Lalu, anak pemalu cenderung diam dan menyendiri, takut untuk bergabung dengan teman-temannya. Nah, kita harus saling mengerti ya. Kalau teman kita malu, kita harus mengajak dia bermain duluan supaya dia mau bermain dengan kita. Meskipun berbeda sifat, hendaknya kita harus saling menghargai dan hidup dengan rukun. Karena memahami dan menghargai perbedaan sifat dapat menjaga persatuan. Menjaga persatuan sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Oke, persatuan dan kesatuan. Sekarang kita akan membahas motif dekoratif ya. Teman-teman masih ingatkah apakah motif dekoratif itu? Nah, sama seperti yang Nina buat nih. Nina membalas surat nenek. Ia menghias bagian tepi surat dengan motif yang indah. Motif hias tersebut termasuk motif dekoratif. Motif dekoratif dibuat untuk membuat permukaan benda menjadi lebih indah. Masih ingat kan teman-teman apa saja unsur-unsur motif dekoratif itu? Ya, unsur-unsur motif dekoratif terdiri atas garis, bidang, dan warna. Seperti ini contohnya, ada garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis bersilang, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan juga garis gelombang. Selain itu, ada juga bidang. Dan juga warna, ini contoh pencampuran warna ya. Nah, ini contoh bidangnya. Ada lingkaran, persegi panjang, segitiga, bujur sangkar, dan lain-lain. Oke, setelah ini kita akan lihat video unsur-unsur motif dekoratif.
Disimak ya. Oke, gimana videonya teman-teman? Keren kan? Nah, nanti teman-teman bisa praktekkan di rumah ya, menggambar motif dekoratif. Oke? Nah, sekian materi dari Miss Merin. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. See you next time. Bye-bye, grade 3. Jaga selalu kesehatan ya. Bye.